Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Indah Prasta PGRI dari Prodi Pendidikan Matematika dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik akan mempresentasikan materi kita yaitu karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami berasal dari anggota kelompok 1, kelas R2E yang beranggota Aulia Safitri, Nurul Permatasuri, Marta Olivia Simatupang, Sarah Kartika Ningrum, dan Yohanes Mario Vianney. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembahasannya ya. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Yang kedua, karakteristik perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, macam-macam perkembangan anak usia dini. Yang keempat, faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Dan yang kelima, teori perkembangan anak usia dini. Sekarang kita masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Anak tidak saja menjadi besar secara fisik, tapi ukuran dan struktur organ dalam tubuh dan otak meningkat. Akibatnya, ada pertumbuhan otak anak tersebut memiliki kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat, dan berpikir. Anak-anak yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap lingkungan sekitar. Hal ini ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan mereka. Rasa ingin tahu tersebut memberikan kesempatan kepada anak dalam belajar mengenal sesuatu. Interaksi anak dengan lingkungannya, misalnya dengan teman seumuran maupun guru, akan membuat anak belajar untuk mengembangkan aspek sosial dan emosi mereka. Interaksi dengan teman sebaya akan memberikan pengalaman dalam bersosialisasi dan berkomunikasi, seperti bermain bersama-sama, mau berbagi, mau mengalah, dan sebagainya. Sedangkan interaksi anak dengan lingkungan alam akan memberikan perasaan santai dan rileks. Kondisi inilah yang sangat dibutuhkan anak dalam proses belajar dan bermain. Materi pembahasan yang kedua yaitu karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Ada beberapa karakteristik pertumbuhan dan perkembangan psikofisik anak menurut Kartini Kartono dalam buku Psikologi Anak, yaitu umur 1-6 tahun, kecakapan moral berkembang, aktivitas dan ruang gerak mulai aktif, permainan bersifat individu, sudah mengerti ruang dan waktu, bersifat spontan dan ingin tahu, warna mempunyai pengaruh terhadap anak, suka mendengarkan dongeng. Umur 6-8 tahun, koordinasi psikomotorik semakin berkembang, permainan bersifatnya berkelompok, tidak terlalu tergantung pada orang tua, kontak dengan lingkungan luar semakin matang, menyadari kehadiran alam di sekelilingnya, bentuk lebih berpengaruh daripada warna, rasa tanggung jawab mulai tumbuh, puncak kesenangan bermain adalah pada umur 8 tahun. Umur 8-12 tahun, koordinasi psikomotorik semakin baik, permainan berkelompok, teratur, disiplin, kegiatan bermain merupakan kegiatan setelah belajar, menunjukkan minat pada hal-hal tertentu, sifat ingin tahu, coba-coba, menyelidiki, aktif dapat memisahkan persepsi dengan tindakan yang menggunakan logika, dapat memahami peraturan. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif, istilah kognitif berasal dari kata cognition atau knowing, berarti konsep luas dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam pemerolehan, organisasi atau penataan, dan penggunaan pengetahuan. Seorang pakar psikologi kognitif dan psikologi anak dapat disimpulkan 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu
Tahap sensori motor terjadi pada usia 0-2 tahun, tahap praoperasional terjadi pada usia 2-7 tahun, tahap konkret operasional terjadi pada usia 7-11 tahun, tahap formal operasional terjadi pada usia 11-15 tahun. Namun, untuk kategori anak usia dini, maka tahapan perkembangan yang paling bisa dilihat adalah tahap 1 dan 2. Materi pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam perkembangan anak usia dini. Perkembangan sosio-emosional. Para psikolog mengemukakan bahwa terdapat 3 tipe temperamen anak, yaitu: pertama, anak yang mudah diatur, mudah beradaptasi dengan pengalaman baru, senang bermain dengan mainan baru, tidur dan makan secara teratur, dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di sekitarnya. Kedua, anak yang sulit diatur seperti sering menolak rutinitas sehari-hari, sering menangis, butuh waktu lama untuk menghabiskan makanan, dan gelisah saat tidur. Ketiga, anak yang membutuhkan waktu pemanasan yang lama, umumnya terlihat agak malas dan pasif, jarang berpartisipasi secara aktif, dan seringkali menunggu semua hal diserahkan kepadanya. Perkembangan bahasa. Perkembangan ini mulai sejak awal kehidupan, sampai anak berusia 5 bulan atau 0-1 tahun. Seorang anak akan mengoceh seperti orang yang sedang berbicara dengan rangkaian suara yang teratur, walaupun suara dikeluarkan ketika berusia 2 bulan. Di sini, terjadi penerimaan percakapan dan diskriminasi suara percakapan. Ocehan dimulai untuk menyusun dasar bahasa. Lalu, pada usia 1 tahun, si anak dapat menyebut satu kata atau periode holoplastik. Kemudian, usia 18-24 bulan, anak mengalami percepatan perbendaharaan kata dengan memproduksi kalimat 2 atau 3 kata, disebut periode telegrafik. Sebab menghilangkan tanda atau bagian kecil tata bahasa dan mengabaikan kata yang kurang penting. Selanjutnya, pada usia 2,5 tahun sampai dengan 5 tahun, pengucapan kata meningkat. Bahasa anak mirip orang dewasa. Anak mulai memproduksi ujaran yang lebih panjang, kadang secara gramatik, kadang tidak. Lalu, pada usia 6 tahun ke atas, anak mengucapkan kata seperti orang dewasa. Materi pembahasan keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak yaitu faktor sebelum lahir, misalnya kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. Faktor ketika lahir, misalnya pendarahan pada kepala bayi yang dikarenakan tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu dia dilahirkan. Faktor sesudah lahir, misalnya infeksi pada otak dan selaput otak. Faktor psikologis, misalnya dititipkan dalam panti asuhan, sehingga kurang mendapatkan perhatian dan cinta kasih. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak yaitu faktor warisan sejak lahir, faktor lingkungan yang menguntungkan atau yang merugikan, kematangan fungsi-fungsi organis dan psikis, aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, bisa menolak atau menyetujui. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembahasan yang terakhir, yaitu teori perkembangan anak usia dini. Pertama, teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis menggambarkan perkembangan sebagai sesuatu yang biasanya tidak disadari atau di luar kesadaran dan diwarnai oleh emosi. Kedua, teori kognitif. Teori kognitif meyakini bahwa pembelajaran terjadi saat anak berusaha memahami dunia di sekeliling mereka, anak membangun pemahaman mereka sendiri terhadap dunia sekitar, dan pembelajaran menjadi proses interaktif yang melibatkan teman sebaya, orang dewasa, dan lingkungan. Ketiga, teori perilaku dan sosial kognitif.
Teori perilaku dan sosial kognitif merupakan pandangan psikolog yang menekankan bahwa perilaku, lingkungan, dan kognisi faktor kunci dalam perkembangan. Keempat, teori etologi. Teori etologi memandang bahwa perilaku sangat dipengaruhi biologi dan evolusi. Teori ini juga menekankan bahwa kepekaan kita terhadap jenis pengalaman yang beragam berubah sepanjang rentang kehidupan. Yang kelima, teori ekologi. Teori ekologi merupakan pandangan Bronfenbrenner bahwa perkembangan dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan, berkisar dari 5 konteks dasar mengenai interaksi langsung dengan orang-orang hingga konteks budaya berdasar luas. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Untuk kekurangan dan kelebihannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk waktunya.